Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan bab 8 mengenai analisis obligasi atau bond pricing and bond yield. Kelompok 2 terdiri dari saya Ika Nova Andriani NPM 011, Yulis Tianingsi NPM 012, Santi Indah Tur NPM 014, Rizky Silviana NPM 025, Mega Parela NPM 029, Elvita Fitriana Sari NPM 038, Muhammad Nabil NPM 148, Rapita Sailin NPM 226, Muhammad Sultan NPM 230, Istina Dea Presti NPM 243, dan Raihan Umardani NPM 244. Saya Ika Nova Andriani akan menjelaskan pengertian obligasi. Obligasi merupakan surat utang pihak swasta ataupun pemerintah kepada masyarakat baik domestik maupun masyarakat internasional dengan imbalan kupon atau diskon dan pelunasan pokok lebih dari 1 tahun. Utang pokok dilunasi pada umumnya antara 3 tahun sampai 30 tahun. Kupon yang dibayarkan bersifat tarif tetap ataupun tarif mengambang. Dilihat dari sudut pandang penerbit obligasi atau disebut juga dengan istilah emiten, utang obligasi merupakan sumber pendanaan dengan biaya yang lebih murah daripada kredit bank. Bagi investor, obligasi merupakan instrumen investasi yang memberikan hasil investasi lebih tinggi daripada bunga deposito. Obligasi merupakan pinjaman berjangka panjang, oleh karena itu, dana yang didapatkan dari penjualan obligasi harus diinvestasikan oleh bonds issuer untuk proyek jangka panjang. Masa jatuh tempo obligasi wajib seimbang dengan masa investasi yang akan menghasilkan dana untuk pembayaran kupon dan utang pokok, sehingga akan terjamin likuiditas pembayarannya. Kemudian, investor yang bertujuan untuk berinvestasi jangka panjang dan cocok berinvestasi dalam obligasi adalah dana pensiun dan perusahaan asuransi. Mengapa? Karena kebanyakan obligasi akan disimpan sampai jatuh tempo tiba, sehingga tidak terpengaruh oleh gejolak kurs obligasi di pasar. Obligasi merupakan instrumen keuangan yang sangat penting untuk pembiayaan pembangunan suatu negara karena biayanya lebih murah daripada pinjaman luar negeri. Untuk kemudahan menarik dana dari masyarakat luas, pemerintah harus memberikan perlindungan atau menjaga agar investor tidak dirugikan. Banyak cara perlindungan investor yang dapat dilakukan oleh pemerintah, antara lain menjaga stabilitas nilai uang rupiah, melaksanakan kupon mengambang, menyesuaikan nilai obligasi dengan tingkat inflasi, serta memberi opsi call dan opsi put. Apabila instrumen obligasi sudah mendapat kepercayaan dari investor lokal maupun asing, maka perolehan dana pembangunan dari dalam negeri akan sangat besar, sehingga APBN defisit yang positif dapat dilaksanakan dengan jumlah dana tak terbatas melalui penerbitan obligasi. Selanjutnya, saya Yulis Tianingsi akan menjelaskan tentang resiko obligasi. Bentuk resiko obligasi antara lain 1. Fluktuasi bunga, 2. Nilai rupiah jatuh, 3. Penundaan kupon dan utang pokok, yang keempat, likuidasi emiten. Resiko emiten berbeda dengan resiko untuk investor. Mengapa? Karena investor memiliki resiko yang jauh lebih banyak. Emiten obligasi dengan kupon tetap mengalami resiko kerugian apabila tingkat bunga umum, yaitu deposito BUMN atau sertifikat Bank Indonesia mengalami penurunan secara drastis. Berinvestasi dalam bentuk deposito bank pemerintah maupun sertifikat Bank Indonesia merupakan investasi yang bebas risiko. Namun, investasi dalam obligasi pemerintah masih memiliki risiko pada jatuhnya kurs di pasar. Jatuhnya kurs obligasi di pasar ini dipengaruhi oleh tingkat bunga yang meningkat drastis. Pada umumnya, peningkatan ataupun penurunan bunga yang ekstrim ini bersifat sementara dan akan kembali pada posisi tingkat bunga normal. Namun, kebanyakan pemegang obligasi terlalu sentimental sehingga menimbulkan kepanikan yang berakibat terjadinya penjualan obligasi secara besar-besaran di pasar. Dengan adanya risiko, maka ada pula cara untuk mengurangi risiko tersebut. Yang pertama yaitu kupon mengambang. Dapat diartikan sebagai tingkat imbal hasil dalam persentase
yang dapat dihitung menggunakan rumus floating rate sama dengan tingkat deposito ditambah dengan spread. Tingkat deposito merupakan tingkat bebas resiko yang berpedoman pada deposito milik bank negara. Sedangkan spread merupakan tambahan persentase yang besarnya dihitung berdasarkan pengaruh tingkat bunga umum di pasar. Yang kedua, obligasi yang dapat dikonversikan ke saham adalah hak investor untuk memilih mengonversikan obligasi menjadi saham atau memilih pelunasan secara tunai. Yang ketiga, opsi call merupakan hak emiten untuk membeli kembali obligasi sebelum jatuh tempo, tetapi sudah melewati protection period pada kurs yang telah ditetapkan sejak awal IPO. Yang keempat, opsi put merupakan hak investor untuk menjual kembali obligasi kepada emiten sebelum jatuh tempo tetapi sudah melewati protection period dengan kurs yang telah ditetapkan sejak awal IPO. Yang kelima yaitu peringkat obligasi, menunjukkan tingkat bonafiditas emiten untuk melunasi kupon dan pokok pinjaman yang diterbitkan oleh perusahaan pemeringkat obligasi. Yang keenam yaitu guarantor, merupakan pihak yang menjamin investor akan menerima pembayaran kupon maupun pelunasan pokok obligasi apabila emiten obligasi mengalami gagal bayar. Dan yang terakhir yaitu audit manajemen dan investigasi, merupakan pemeriksaan yang bersifat analisis dan investigatif yang dilakukan secara insidentil maupun berkala dalam jangka pendek untuk menemukan penyimpangan penggunaan dana yang diperoleh dari obligasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis obligasi. Jadi, dalam bursa efek itu banyak sekali jenis-jenis obligasi. Salah satunya ada government bonds. Government bonds atau obligasi pemerintah ini adalah obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah pusat. Pemerintah Indonesia pertama kali menerbitkan obligasi ini pada tahun 1950 dengan tingkat kupon sebesar 3% dan tenggang waktu pelunasan selama 30 tahun. Dengan alasan keadaan darurat, pemerintah melakukan pinjaman kepada masyarakat luas dengan cara memotong langsung dana tabungan atau deposito secara langsung sebanyak 50%. Dan sebagai bentuk pinjaman itu, pemerintah memberikan obligasi kepada para deposan. Pada tahun 1997, Indonesia mulai terjadi krisis ekonomi. Selanjutnya, pemerintah mengeluarkan obligasi untuk menutupi permodalan perbankan nasional, baik bank BUMN atau swasta secara berkala. Sedangkan untuk membiayai APBN, Indonesia mengeluarkan surat yang disebut Surat Utang Negara atau SUN sejak tanggal 28 Mei 2020. Tingkat kupon dan jatuh tempo bervariasi. Ini juga masuk jenis-jenis obligasi, yaitu ada corporate bonds, yaitu obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan, convertible bonds, exchangeable bonds, municipal bonds, seri bonds adalah obligasi yang diterbitkan melalui beberapa tahap. Ada serial bonds, yaitu obligasi yang diterbitkan secara berangsur. Selanjutnya juga ada term bonds, balkon bonds. Next. Ini juga masih banyak ya jenis-jenis obligasi, yaitu ada Yankee bonds. Ini adalah obligasi yang dipergunakan di Amerika Serikat dengan mata uang US dollar. Samurai bonds itu obligasi yang diperdagangkan di Jepang. Bulldog bonds itu adalah obligasi yang diperdagangkan di Inggris. Euro bonds yaitu obligasi yang diperdagangkan di EECC atau European Economic Community. Selanjutnya ada internasional atau global bonds, yaitu obligasi yang berdominasi mata uang asing yang kuat seperti dolar Amerika, yen Jepang, pound sterling, dan euro yang diterbitkan oleh satu emiten di luar dengan valuta asing dan diperdagangkan di luar negara seperti Amerika, Jepang, Inggris, dan Komunikasi Ekonomi Eropa. Next. Ini juga masih ada jenis-jenis obligasi, yaitu ada putable bonds, callable bonds, secured bonds, unsecured bonds, barrier bonds, yaitu obligasi yang diperjualbelikan antar investor tanpa perantara. Selanjutnya ada coupon bonds.
Ada zero coupon bonds, yaitu obligasi tanpa kupon. Pada saat dijual, obligasi ini dijual dengan harga diskon dan pembayaran kembali dilakukan pada harga nominal. Dan yang terakhir ada obligasi syariah atau sukuk, yaitu obligasi yang diterbitkan berdasarkan kaidah syariah Islam. Dana obligasi dilarang diinvestasikan ke hal-hal yang bersifat haram menurut ajaran Islam. Selanjutnya, putable bonds dan callable bonds. Sampai saat ini, Indonesia belum terbit callable bonds ataupun putable bonds. Dan yang ada mirip dengan itu adalah penggunaan istilah buyback untuk opsi call. Akan tetapi pengertian buyback atau dibeli kembali tidak secara tegas dinyatakan kapan akan dibeli kembali dan berapa harga pembelian kembali. Indonesia termasuk negara dengan tingkat bunga yang sangat tinggi. Fluktuasinya ditambah jatuhnya nilai uang rupiah yang sangat tinggi. Kurs obligasi pernah jatuh hingga mencapai nilai 30 pada tahun 1950, 60 pada tahun 1998, dan 70 pada tahun 2005 dan tahun 2008. Klausul mengenai put option dan call option dalam perjanjian obligasi sangat penting, terutama bagi obligasi yang diterbitkan di suatu negara yang tingkat bunga umumnya berfluktuasi. Risiko yang melikat pada obligasi dengan kupon akan terjadi apabila bunga umum naik atau turun di luar batas toleransi. Apabila bunga umum naik di atas tingkat kupon, sementara pemegang obligasi atau investor menerima kupon tetap, maka pihak yang merasa dirugikan adalah pemegang obligasi. Sebaliknya, apabila bunga umum turun jauh di bawah kupon, maka yang dirugikan adalah pihak yang menerbitkan obligasi karena merasa terlalu tinggi. Membayar kupon untuk menghindari kerugian yang diderita, maka dibuatkan ketentuan dalam indentur yang disebut dengan put option bagi pemegang obligasi dan call option bagi pondisur. Memiliki hak untuk meminta pelunasan sebelum jatuh tempo, tetapi setelah protection period. Call option yaitu hak untuk membeli kembali sebelum jatuh tempo, tetapi setelah protection period. Jika tingkat bunga berada di atas kupon, maka investor akan melaksanakan hak untuk menjual karena kupon yang diterima lebih rendah daripada bunga umum dan harga obligasi di pasar jatuh. Apabila tingkat bunga umum naik secara tajam dan diperkirakan oleh investor atau pemegang obligasi bahwa keadaan ini akan berlangsung lama, maka pemegang obligasi akan merasa dirugikan. Kopur dan kupon. Nominal obligasi disebut kopur. Satu kali emisi dapat menerbitkan beberapa kupon, yaitu 100.000, 1 juta, 10 juta, 25 juta, bahkan 100 juta. Pembayaran kupon dapat dilakukan dengan tingkat yang tetap, fixed rate, dan mengambang, floating rate. Floating rate berarti mengambang sebesar persentase tertentu, umumnya sebesar 3% di atas bunga deposito atau sertifikat Bank Indonesia. Biasanya obligasi yang berisiko adalah obligasi yang berkupon fixed rate. Pada saat tingkat bunga umum di bawah fixed coupon rate, penjualan obligasi masih menarik bagi investor. Akan tetapi, pada saat tingkat bunga umum meningkat karena kebijakan tight money policy, pemerintah dengan menarik uang dari peredaran yaitu dana milik BUMN yang semula berada di deposito bank swasta dan kemudian ditransfer ke rekening Bank Indonesia, maka kurs obligasi berjatuhan. Nah, melemahnya kurs obligasi pernah terjadi pada tahun 1950 akibat pinjaman paksa pemerintah terhadap para deposan. Saldo deposan hanya boleh diambil 50% dan yang 50% lagi dipinjam pemerintahan dengan mengganti obligasi pemerintahan Republik Indonesia berkupon 3% dan jatuh tempo dalam 30 tahun. Karena deposan butuh uang, kurs obligasi turun menjadi 30%. Pada saat itu kurs dolar Amerika Serikat terhadap rupiah adalah 1 dolar sama dengan 25 rupiah. Sehingga nominal obligasi 100 rupiah ekuivalen dengan
$4. Pada saat pelunasan obligasi nilai nominal Rp100 sudah tidak berarti sama sekali karena nilai rupiah jatuh tidak terkendali. Kurs dolar Amerika Serikat terhadap rupiah pada saat pelunasan adalah $1 sama dengan Rp970, sehingga nilai uang yang semula $4 turun menjadi $0,10. Nah, jadi resiko obligasi yang paling ditakuti adalah nilai rupiah yang tidak stabil atau currency risk dan selalu melemah selama 50 tahun merdeka. Karena resiko tersebut sangat penting untuk diketahui oleh investor obligasi, maka mereka harus hati-hati terutama terhadap obligasi yang memiliki jatuh tempo yang panjang. Selanjutnya saya Elvita Fitrianasari akan melanjutkan mengenai kurs obligasi atau bond pricing. Kurs obligasi atau bond pricing adalah penjumlahan dari nilai tunai kupon selama sisa maturity dan nilai tunai terminal value yang dihitung berdasarkan minimum yield yang ditetapkan oleh investor. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi kurs obligasi, diantaranya yang pertama yaitu tingkat kupon. Tingkat kupon ini adalah sifat dari kupon itu sendiri seperti variable rate, fixed rate, lalu floating rate, dan lain sebagainya. Besaran tingkat kupon juga mengikuti besaran tingkat bunga ataupun tingkat inflasi yang terjadi. Nah, untuk obligasi yang memiliki nilai tingkat kupon tetap yaitu obligasi yang beresiko. Yang kedua yaitu frekuensi pembayaran kupon, yakni seberapa sering pembayaran kupon tersebut dilakukan selama 1 tahun. Lalu yang ketiga yaitu tingkat bunga bebas resiko. Tingkat bunga bebas resiko yaitu tingkat bunga yang digunakan investor sebagai pedoman minimum yield atas investasi bebas resiko. Nah, investasi bebas resiko ini sendiri biasanya dimiliki oleh investasi deposito milik bank negara ataupun sertifikat dari Bank Indonesia. Yang keempat yaitu jatuh tempo, yaitu tanggal pelunasan obligasi itu sendiri. Dan yang terakhir peringkat obligasi yaitu tingkat bonafiditas obligasi dalam melunasi pembayaran kupon secara berkala dan pelunasan utang obligasi. Selanjutnya metode perhitungan kurs obligasi, yaitu pertama metode present value. Di sini ada contoh soal yang YTM-nya lebih rendah dari tingkat kupon. Soalnya yaitu obligasi AA memiliki nilai nominal Rp1.000.000 dengan kupon 12% dan maturity dalam 3 tahun serta memberikan pembayaran kupon setiap triwulan. YTM sebesar 8%. Berapa kurs obligasi? Nah, cara yang pertama yaitu mencari cash flow-nya terlebih dahulu dengan cara 1/4 dikali 12% sama dengan 3% atau 0,03. Yang kedua mencari interest yaitu 1/4 dikali 8% sama dengan 2% atau 0,02. Dan yang terakhir mencari N sama dengan 4 dikali 3 sama dengan 12 kali pembayaran. Rumus kursnya yaitu CF dalam kurung 1-1/1 plus I pangkat N per I ditambah TV per 1 plus I pangkat N. CF-nya 0,03, lalu dalam kurung 1-1/1 plus 0,02 pangkat 12 dibagi 0,02 ditambah 1/1 plus 0,02 pangkat 12. Hasilnya yaitu 0,03 dikali 10,5 ditambah 0,79 sebesar 1,105 atau 110,5%. Jadi tingkat kurs obligasinya yaitu 110,5%. Baik, saya Muhammad Nabil Azra. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu mengenai kurs dengan tingkat YTM lebih dari 1. Dalam dunia nyata, terdapat tingkat bunga yang lebih dari 1 selama sisa maturity obligasi. Berikut contoh perhitungan kurs obligasi. Sebuah obligasi memiliki kupon 12% yang dibayar tiap triwulan dan sisa maturity 2 tahun.
tingkat YTM tahun pertama yaitu 10% dan tahun kedua yaitu 6%. Berapa kurs obligasi saat ini? Pada tahun pertama diterima 4 kali pembayaran kupon sebesar 3% per triwulan dan tingkat bunga tahun pertama 2,5% per triwulan. Sedangkan pada tahun kedua diterima 4 kali kupon sebesar 3% per triwulan, yaitu kupon ke-5 sampai ke-8. Tingkat bunganya yaitu 1,5% per triwulan. Dan modal diterima kembali pada akhir triwulan ke-8. Berikut rumusnya. Keterangannya, CF adalah kupon triwulan, N1 adalah frekuensi kupon tahun pertama, dan N2 adalah frekuensi kupon tahun kedua. I1 minimum return YTM tahun pertama, I2 minimum return tahun kedua. Dan TV adalah terminal value pokok yang diterima pada saat jatuh tempo. Lalu kita masukkan saja nilai-nilai yang sudah kita dapat dari soalnya. CV-nya tadi 0,03. Lalu bunganya, I-nya dimasukin ke dalam rumus, maka akan dihasilkan kurs obligasi sebesar 110,96. Baik, selanjutnya yaitu interest included dan interest excluded. Biasanya jual beli obligasi kebanyakan tidak tepat pada tanggal jatuh tempo kupon, sehingga ada sejumlah bunga yang harus dibayar kepada pemegang obligasi lama atau penjual. Kupon yang akan datang akan diterima oleh pembeli, padahal sebagian masa kupon sudah berlaku dan menjadi hak penjual, dan karena itu pembeli wajib membayar sebagian kupon pada penjual secara terpisah dari kurs obligasi. Atau nama lainnya interest excluded. Atau bisa saja memasukkannya ke dalam kurs obligasi, yaitu nama lainnya interest included. Berikut contoh soalnya. Terdapat obligasi yang memiliki kupon 12%, maturity 3 tahun, dengan kupon dibayar secara triwulan dimulai dari 15 Maret 2003 dan berakhir 15 Desember 2005. Pelunasan pokok dilakukan 15 Desember 2005. Tingkat bunga 6%. Seseorang membeli obligasi pada tanggal 10 Mei. Hal ini menyebabkan adanya sebagian kupon yang masih menjadi hak penjual. Berapa kurs obligasinya menggunakan metode interest included dan excluded? Nah, jawabannya, pertama kita harus mencari CF-nya. CF-nya yaitu 12% dibagi 4 sama dengan 3%. Lalu mencari bunganya, interest-nya. 6% dibagi 4 yaitu 1,5%. Dan N-nya sebesar 11. Rumus kurs obligasi metode interest include. Seperti yang tertera pada PPT kali ini. Keterangannya, CV adalah kupon periodik, I adalah minimum yield harapan periodik, N adalah sisa maturity berjalan periodik, TV adalah terminal value akhir jatuh tempo, pokok, sell price, atau put price. Nah, setelah itu kita masukkan saja nilai-nilainya yang ada dalam soal, sehingga kita dapat menerima hasilnya yaitu sebesar 1,151033 atau 115,10. Jadi, kurs obligasi menggunakan metode ini adalah 115,10. Nah, selanjutnya yaitu menjawab soalnya menggunakan metode interest excluded. Yang membedakan antara interest included dan excluded adalah di akhir rumus excluded itu dikurangin dengan accrued interest per 1 plus I. Karena tadi ada sebagian hak kupon yang diterima oleh penjual, maka harus menghitung jumlah dari hari penerimaan kupon sampai pembelian kupon oleh pembeli, yaitu 55 hari.
Maka bagian kupon yang jatuh tempo 15 Juni 2003 yang menjadi hak penjual adalah dari 15 Maret sampai 10 Mei 2003, yaitu perhitungannya 55 hari dibagi 360 kali 12%, dan ditemukan hasilnya 1,83%. Maka accurate interest-nya itu 0,0183. Tinggal dimasukin ke dalam rumusnya. Sehingga kita mendapatkan hasilnya yaitu 113,3. Jadi kurs obligasinya adalah 113,3. Sekian dari saya, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Kurs obligasi dengan opsi, callable bonds, dan putable bonds sudah dinyatakan dalam perjanjian obligasi, tercantum di dalam prospektus pada saat penawaran perdana obligasi, bahwa emiten dapat membeli kembali obligasi selama callable period dengan harga yang sudah ditetapkan di muka atau opsi call. Pemegang obligasi dapat menjual kembali obligasi kepada emiten selama putable period dengan harga yang telah ditetapkan di muka atau opsi put. Bila opsi call atau opsi put tidak dilaksanakan, berarti pelunasan obligasi akan dilaksanakan pada tanggal maturity. Perhitungan kurs teoritis berpedoman pada tanggal terdekat pelunasan dalam perhitungan sisa maturity yang bisa diberi simbol N. Hubungan kurs dan YTM. Hubungan antara kurs dan YTM. Pada YTM 12%, kurs obligasi berada pada tingkat 100, kurs meningkat apabila YTM turun menjadi 8%, dan sebaliknya, kurs menurun apabila YTM meningkat menjadi 16%. Hubungan YTM dan kurs obligasi secara teoritis digambarkan proporsional. Hal ini dikarenakan kurs obligasi tidak hanya ditentukan oleh elemen bunga atau YTM, tetapi juga maturity dan benefit emiten yang menerbitkan obligasi. Ketika YTM naik, maka kurs obligasi akan turun tetapi tidak proporsional. Setiap jenis obligasi mempunyai reaksi yang berbeda terhadap perubahan YTM, karena setiap emiten obligasi memiliki kondisi keuangan perusahaan yang tidak sama. Hubungan kurs dan maturity. Hubungan antara kurs dan maturity atau jatuh tempo, kurs akan mendekati 100 apabila semakin dekat dengan maturity. Dan pada saat maturity kurs akan sama dengan 100, yang berarti artinya obligasi akan melunasi sebesar nilai nominalnya. Untuk obligasi yang kursnya at premium, semakin jauh dengan maturity akan semakin tinggi kursnya, dan sebaliknya. Makin dekat dengan maturity akan semakin rendah kursnya. Dan untuk obligasi yang kursnya at discount, maka semakin jauh dengan maturity, semakin rendah kursnya. Dan semakin dekat dengan maturity, semakin tinggi kursnya. Hubungan kurs YTM dan maturity. Kurs obligasi akan sama dengan 100 apabila kupon sama dengan YTM. Apabila YTM lebih rendah daripada kupon, maka kurs obligasi akan berada di atas 100. Atau at premium, dan semakin panjang maturity, tinggi kursnya. Apabila YTM lebih tinggi daripada kupon, maka kurs obligasi akan berada di bawah 100 atau at discount, dan semakin panjang maturity akan rendah kursnya. Dan pada obligasi dengan maturity yang lebih panjang, apabila terjadi kenaikan YTM, kursnya akan turun lebih tajam. Dan sebaliknya, jika terjadi penurunan YTM, kursnya akan naik lebih tajam.
Oke, selanjutnya nama saya Muhammad Sultan. Saya akan menjelaskan tentang bond yield. Yield adalah keuntungan investasi obligasi yang dinyatakan dalam persentase. Keuntungan investasi ini berupa kupon yang diterima dan selisih kurs obligasi. Keuntungan investasi berupa selisih kurs dapat bersifat merugikan atau menguntungkan. Apabila kurs beli lebih rendah daripada kurs jual atau kurs terminal, berarti investor mendapat keuntungan dan begitu pula sebaliknya. Di sini terdapat beberapa metode perhitungan bond yield seperti yang pertama, nominal yield, yang kedua current yield, yang ketiga yield to monetary, yang keempat yield to call and yield to put, yang kelima internal rate of return, dan yang terakhir holding period return. Oke, kita bahas yang pertama, nominal yield. Nominal yield adalah yield sebesar tingkat kupon. Nominal yield diperoleh dari pembelian obligasi sebesar harga nominalnya dan kupon diterima terus-menerus sampai jatuh tempo, dan pada akhir jatuh tempo diterima jumlah investasi sebesar nilai nominalnya. Rumusnya nominal yield adalah kupon per 100. Yang kedua adalah current yield. Current yield adalah kupon yang diterima dibandingkan model yang diinvestasikan ke dalam obligasi. Apabila model yang diinvestasikan sebesar nominal, maka current yield sama dengan kupon. Apabila model yang diinvestasikan lebih besar dari nilai nominal, maka current yield berada di bawah tingkat kupon. Apabila model yang diinvestasikan lebih rendah dari nilai nominal, maka current yield berada di atas tingkat kupon. Rumusnya current yield sama kupon per 100. Lanjut, yang ketiga adalah yield to monetary. Yield to monetary atau YTM adalah hasil investasi obligasi yang dinyatakan dalam persentase yang dihitung mulai dari saat tanggal pembelian sampai dengan tanggal jatuh tempo. Metode perhitungan YTM menggunakan rumus sebagai berikut. Oke, lanjut ke yang keempat, yield to call dan yield to put. Pada saat bond issuer melaksanakan opsi call, maka call price selalu lebih rendah daripada market price. Karena apabila market price lebih kecil daripada call price, maka bond issuer akan menarik kembali valuasi dengan cara membeli dari pasar. Investor akan mendapatkan YTC yang lebih rendah daripada YTM apabila harga beli obligasi diperoleh di atas call price, dan YTC yang lebih besar daripada YTM apabila harga beli obligasi di bawah call price. Pada saat bondholder melaksanakan opsi put price selalu lebih besar daripada market price. Karena apabila market price lebih besar daripada put price, maka akan lebih menguntungkan bagi bondholder untuk menjual di pasar daripada melakukan put option. Investor mendapat YTM lebih rendah daripada YTM apabila harga beli di atas put price, dan YTP lebih besar daripada YTM apabila harga beli di bawah put price. Berikut ini adalah rumus dari YTM dan YTC beserta keterangannya. Oke, sekarang lanjut ke metode internal rate of return. Dalam dunia nyata, investasi obligasi merupakan proses pembelian, penyimpanan, dan penjualan atau penerima pelunasan. Pada saat pembelian, investor membayar suatu kurs beli. Selama masa penyimpanan, investor menerima kupon. Dan pada saat penjualan, investor menerima kurs jual. Atau pada saat pelunasan oleh emiten, investor menerima nilai nominal. Kurs beli merupakan nilai yang harus dibayar sekarang, sehingga disebut sebagai nilai sekarang atau modal. Kupon yang diterima secara periodik disebut cash flow periodik, dan kurs jual ataupun nominal yang diterima disebut terminal value pada saat periode
berakhir. Metode IRR atau Internal Rate of Return digunakan untuk menghitung yield suatu obligasi dan mempertimbangkan nilai waktu dari uang atau aim value of money. Berikut adalah rumus dari IRR beserta keterangannya. Lanjut, sekarang ada holding period return. Perhitungan hasil investasi obligasi sejak tanggal pembelian sampai tanggal penjualan dilakukan dengan metode yang disebut holding period of return. Selama periode penyimpanan tersebut, investor obligasi menerima kupon periodik dan capital gain jika obligasi dijual dengan kurs yang lebih tinggi daripada kurs pembeli. Jika kurs jual lebih rendah daripada kurs beli, berarti investor menderita capital loss. Masa penyimpanan obligasi bisa kurang dari 1 tahun atau lebih dari 1 tahun. Oke, yang terakhir ada zero coupon bond. Zero coupon bond adalah obligasi yang tidak memberikan kupon secara periodik, tetapi pada saat dijual diberlakukan harga di bawah nominal. Pada saat jatuh tempo, pelunasan obligasi dibayar sebesar nominal. Potongan harga atau diskon tergantung tingkat yield dan monetary obligasi yang ditetapkan oleh bond issuer. Kurs obligasi pada saat dijual merupakan nilai sekarang dari nilai nominal yang akan diterima. Dihitung dengan metode present value. Berikut adalah rumusnya. Selanjutnya, saya Iftinandea akan menjelaskan mengenai zero coupon bond. Zero coupon bond adalah obligasi yang tidak memberikan kupon secara periodik. Tertarik pada saat dijual, diberlakukan harga di bawah nominal. Pada saat jatuh tempo, pelunasan obligasi dibayar sebesar nominal. Potongan harga atau diskon tergantung tingkat yield dan maturity obligasi yang ditetapkan oleh bond issue. Peraga 12,9 memperlihatkan contoh sebuah zero coupon bond. Kurs obligasi pada saat dijual merupakan nilai sekarang dari nominal yang akan diterima, dihitung dengan metode present value berikut. Kurs saat ini yaitu nominal per 1 plus Y pangkat N atau 1 per 1 plus Y pangkat N. Selanjutnya adalah contoh pengerjaan dari zero coupon bond. Obligasi A sisa maturity-nya adalah 5 tahun dan yield 12%. Berarti kurs teoretis saat ini yang sudah dijelaskan sebelumnya 1 per 1 plus 0,12 dipangkatkan 5 dengan hasil 1 per 1,762342. Lalu hasil pengerjaannya adalah 0,5674 atau biasa ditulis 56,74 yang dibaca 56,74%. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa lihat tabel yang sudah tertera di bawah. Selanjutnya ada convertible bond. Obligasi convertible atau convertible bond adalah obligasi yang dapat ditukarkan dengan saham perusahaan penerbit obligasi. Penukaran obligasi menjadi saham adalah hak pemegang obligasi. Artinya, suatu hak itu akan dilaksanakan jika dianggap menguntungkan pemegang obligasi. Jika tidak diuntungkan, maka hak penukaran itu tidak dilaksanakan oleh pemegang obligasi. Pemegang obligasi akan memilih untuk meminta pembayaran secara tunai pada saat jatuh tempo atas obligasi yang dimiliki. Obligasi konversi ini sangat menarik bagi perusahaan, apalagi pada saat berkembang, karena ada kesempatan untuk melaksanakan hak konversi. Berikut merupakan contoh dari convertible bond. Nilai nominal selembar obligasi 1 juta dapat ditukarkan di kemudian hari pada saat mendekati jatuh tempo dengan 50 unit saham perusahaan ABC. Pada saat tanggal penerbit obligasi, harga saham perusahaan ABC di pasar Rp15.000 per unit dan harga pasar obligasi Rp1.050.000. Berarti conversion rate-nya sama dengan 50 kali conversion value-nya
50 dikali 15.000 sama dengan 750.000. Kemudian conversion premiumnya Rp1.050.000 dikurangi Rp750.000 sama dengan Rp300.000. Jadi pemegang obligasi akan melakukan konversi di kemudian hari jika harga saham ABC di pasar meningkat setidaknya di atas Rp20.000 per unit saham agar mendapatkan keuntungan. Pada umumnya, obligasi konvertibel diterbitkan pada saat siklus ekonomi dalam posisi expansion atau dengan kupon lebih rendah daripada kupon konvertibel, kupon unconvertible bonds, dan adanya conversion premium.